Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halal qur'an wa harrama as-sifat. Asyhadu an la ilaha illallah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Panjang. Mulai berdua dan bersama-sama dalam suami istri. Yang ini bagian bahagia itu harus diekspresikan dengan baik dan benar yang kalau ekspresi bisa itu bandingkan dalam orang senang mau bahagia, saya mau dapat misalnya hadiah apa itu ya mobil kan senang. Yang saya hormati pula Bapak Haji Nasir selaku penyuluhan Pak Islam Kecamatan Panjang juga, yang dalam hal ini panjenengan semuanya dapat materi singkat tentang bimbingan perkawinan di sekolah, di perkuliahan jenengan. Kalau kuliah, kalau sekolah ya di sekolah tidak ada materi tentang keluarganya, kecuali yang kuliahnya di jurusan syariah wal syakhsiyah. Jadi sebetulnya problemnya itu problem nasional, saya katakan problem nasional, karena dalam skup yang paling kecil di dalam lingkungan keluarga itu adalah miniatur Indonesia. Bisa dipahami ya? Mungkin yang sing nyantai-nyantai guyon ini tegang, saya tegangkan dulu. Kalau tidak tegang tidak bisa masuk. Ya. Jadi untuk sementara 30 menit sampai 1 jam yang ke depan jenengan konsentrasi dulu, jangan mikir yang di luar tema atau topik kita hari ini atau pagi ini. Misalnya kalau urusan tenda belum nyewa atau tata riasnya, pengantinnya nanti gimana, untuk sementara break dulu ya. Ini penting karena apa? Karena ini sedikit singkat tapi bisa mempengaruhi dalam bahtera rumah tangga nanti yang jenengan lalui di rumah tangga. Saya mau tanya-tanya dulu ya. Masnya dari mana? Mas, masnya mana? Kerupu, maknya Kerupu juga. Umur berapa, Mas? Umurnya berapa? 20. Masnya? Oh, Ayu. Dukun berarti. Masnya? Serang. Umur berapa, Mas? 25. Saya nggak tanya yang lainnya, yang paling tidak untuk pekerjaan yang lainnya atau pekerjaannya apa, yang penting dengan kerja. Kalau laki-laki nggak kerja nanti tanggung jawabnya besar kepada istri, tanggung jawabnya kepada keluarga, kepada anak nanti ketika nanti dengan punya anak, gitu ya. Saya mau tanya lagi. Jenengan mau apa? Mau apa? Mau melangsungkan apa? Ya, enggak. Saya coba untuk breakdown sedikit, nanti pikiran jenengan 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Saya ingin meyakinkan jenengan itu yakin, oh ini calon istri saya, oh ini calon suami saya. Yakin. Saya tidak bermimpi, kok nang ini mimpi ya. Anggap sana sini mimpi. Oh ini calon istri saya, ini calon suami. Yakin ya? Ya, kalau calon istrinya, mbaknya calon suaminya, yakin ya? Sampai nanti, sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek. Dunia akhirat, Masnya juga. Ya. Jangan dibuat main-main. Artinya maksud saya nikah itu jangan dibuat main-main. Ya, karena kita terikat dalam pernikahan itu ada perjanjian yang suci. Kalau di Quran itu ada istilah misakun ghalidh. Jadi kalau perjanjian yang suci itu nikah itu perjanjian yang suci. Tidak bisa dibuat main-main. Kita jangan meniru adatnya orang, misalnya orang Madura. Nikah itu kayak dibuat main-main.
Sekarang nikah, tahun depan nikah lagi. Tahun berikutnya 3 tahun lagi nikah lagi. Nggak jelas. Dia punya buku nikah, terus kemudian nikah lagi. Dan tidak seperti itu. Kita KUA punya kepentingan bagaimana jenengan nanti dapat buku nikah, ya. Yang satu warnanya merah sama yang hijau, hijau apa? Coba. Jangan sampai dibawa ke pengadilan agama. Oh maksudnya? Ya. Misalnya jenengan pasti nanti dalam rumah tangga pasti ada masalah. Yang akan dijelaskan oleh yang lebih senior. Saya hanya memberikan prolog saja. Masalah itu nggak mungkin kita lari dari masalah. Masalahnya Mbak ini, Mas ini dengan Mbak ini beda. Beda. Masalah saya, keluarga saya dengan masalah. Artinya apa? Artinya jangan sampai nanti masalah itu tidak diselesaikan. Jangan masalah itu diabaikan, nggak diselesaikan, artinya memperluas problematika rumah tangga yang akhirnya terjadi misalnya pertengkaran nanti kalau sudah mengerucut sudah mau ke perceraian. Ya, perceraian. Karena gampang ketika masalah misalnya bilang sama istrinya ngomong salah itu, berarti nggak bisa buat main-main. Maksudnya bisa dipahami. Jadi nanti saya hanya itu saja karena banyak ini narasumbernya. Hanya saya titip nikah dari bukan filosofi, jadi saya cari sendiri. M itu kalau mau nikah niatnya harus ditata. I-nya itu harus diniati dengan ibadah. K-nya itu ya karena Allah. Karena hanya Allah terus. Nah ini hidup berdampingan itu harus harmonis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini saya mau ngomong banyak, tapi ya ada teman-teman yang mendapatkan pada prolog. Selanjutnya saya berikan waktu dan tempat pada Pak Raden, Pak Dasun, dan saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah dibuka sama Pak Rafiq. Pertama tentu kami mengucapkan selamat ya. Sebentar lagi mau jadi pasangan suami istri. Mudah-mudahan keluarganya nanti keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehat-sehat, kuat, harmonis, rezekinya lancar, orang duwe utang. Iya, aku ya sopan dengan gak diutang nih. Iya. Tadi sudah disampaikan kan jenengan nanti nikah itu tidak hanya 1 kali, 1 tahun 2 tahun lah gitu. Sebisa mungkin seumur itu. Nah, kenapa pemerintah itu melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan. Tadi setiap pasangan mau nikah itu wajib dikasih bimbingan perkawinan. Normalnya itu ya 3 hari normalnya biasanya. Nah ini nggak sampai 3 hari, 1 jam aja. Harapannya karena memang rumah tangga itu inilah belum ada yang berpengalaman toh. Harus semua ya? Ada yang sudah berpengalaman? Oh sudah? Oh gitu? Oh iya. Terus mbaknya pengalaman juga? Belum? Oh iya, alhamdulillah. Yang berpengalaman mengajari yang belum berpengalaman. Tapi pesan saya, tolong jangan dibeda-bedakan. Nggak dibanding-banding no. Nggak boleh ya. Jangan dibanding-bandingkan. Nggak dibanding no, nah kok sih beda karo biyen, sing biyen kok ngene sih. Enggak ya. Anggap aja itu yang baru ya. Biyen aku nek tiba meniki dilus-elus, nah iki gak gelem ngelus aku, ndak ada ya. Enggak.
biyen niku nek masak kok pinter, nah iki gak gelem masak. Ndak ya. Karena setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Biyen mungkin ono kelebihane ya mesti ono kekurangan. Sing saiki yo mesti ono kelebihane ono kekurangane. Lah monggo yang lebih-lebih itu diunggul-unggulkan, yang kurang-kurang itu kemudian ya berusaha diminimalisir. Yang namanya perkawinan itu seperti orang rekreasi ke pantai. Orang yang rekreasi ke pantai itu, kalau di pantai awal-awal itu kan enak ya, pemandangannya bagus, bersenang-senang, ombaknya juga enggak keras, enggak tinggi, gitu. Mau lari-lari juga seneng. Lari kena apa? Karang itu loh, kena karang. Sikile geten niku yo gak diroso. Tapi kalau sudah naik perahu, naik kapal kemudian ke tengah laut, yang ada tinggal ombak yang besar. Nah, nikah juga begitu. Awal-awal itu terasa indah. Wena saulan rong wulan niku gak kroso. Masih yo nggawe wedang gitu, mestine kopi nggih, wedang kopi mestine dikei gula kok dikei apa jenenge uyah, ngono iku yo gak muring-muring. Paling yo Dek, iki apa kok rasane ngene kok. Paling mek ngono tok ae. Soale ki awal. Masa turu terus siji ngorok-ngorok. Bojoku rek ngorok rek. Lagune indah. Ya paling mek ngono tok ae. Soale ki awal. Waktu ke kenalan iku mangan iku enak anteng koyo ali ngono. Tapi begitu nikah ujuk-ujuk ruwet kentut. Paling yo mek guyu tok. Soale ki awal. Tapi begitu sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, mesti beda. Sing asalin guyu dadi sing guyu apa pencurengan? Ya. Apalagi kalau sudah punya anak, gitu. Apalagi sudah punya anak, itu masalahnya semakin kompleks. Ini menurut jenengan kan masalah yang paling berat niku napa teng rumah tangga ini? Jenengan sing pengalaman. Paling berat Selisih paham nggih. dengan perbedaan pendapat itu yang paling bisa. Nggih. Contohnya itu seperti sing paling rawan pengalaman riyen ngaten lho. Contoh ya banyak selisih pendapat. Beda itu kan juga macam-macam. Ada yang gitulah Pak. Biasanya ini sih kalau dulu saya ini Barang, beli barang. beli barang. Oh iya. Berarti Makanan jenengan itu paling terganggu kalau belanja barang berbeda. Beda pilihan, Pak. Iya. Beda Ya, pilihan. maksudnya paling nonjol merasa selisih itu kalau mau beli barang. ya. Kalau makanan kan enggak. Kan beda. Mungkin jenengan kalau jenengan kira-kira selisihnya kira-kira apa? Makanan apa, barang apa? Kalau saya barang. Barang juga. Oh, jenengan nggak ada pasangannya ya? Repot nggak ada pasangannya. Barang juga ya? Kalau mbaknya? Pikiran nggak ya? Pikiran ya. Umpamanya sing siji pengen rekreasi, sing siji pengen istirahat, kalau enggak ya? Nah, barang juga. Enggak, lebih ke susah apa ya, ngatur jadwal. Ngatur jadwal, saking sibuke. Oh iya. Kalau mbaknya? Mbaknya. Iya, kan belum ditanya satu-satu. Sebenarnya kalau selama ini jarang masih belum Pak, jarang tekan, paling kalau dia kentutan aja. Kentutan. Oh iya. Sama. Nah,
dari sekilas ini ya, dari sekilas ini kan jenengan sudah bisa memetakan, oh berarti pasanganku itu banyak mbaknya, berarti pasanganku itu paling terganggu kalau berbeda ketika belanja barang. Berarti saya harus berusaha untuk mengetahui memahami perbedaan calonku, kan begitu ya. Yang satunya, oh berarti bojoku terganggu nih aku kentut. Nah, kan sudah bisa terpetakan kan? Yang satunya juga begitu. Yang satunya tadi, oh berarti bojoku iki terganggu kalau masalah beli barang. Yang laki-laki, oh berarti bojoku iki terganggu ketika jadwalnya itu nggak bisa disatukan. Kan sudah terpetakan kan? Paling tidak itu mengurangi perbedaan perselisihan di antara rumah tangga. Karena begini, saya yakinnya yang namanya rumah tangga itu pasti ada perselisihan. Pasti ada perselisihan. Nggak mungkin kemudian dalam rumah tangga itu terus mulus saya. Nggak mungkin. Karena pada dasarnya ada dua orang yang berbeda kemudian dijadikan satu. Ya satu rumah, ya satu kamar, ya satu piring, ya sembarang pakai satu lah. Makanya no bahasa setubuh bareng kan, bahasa setubuh kan ya menyatu kan. Nah, dua orang yang berbeda kemudian disatukan ini tentu tidak bisa tidak gampang. Rambutnya ya beda, pikirannya ya beda, wajahnya ya beda. Kita lihat nggak ada yang sama. Ya. Sing siji ya mungkin lemah gemulai, sing siji keras, macam-macam. Nah, maka ketika menghadapi perbedaan itu yang harus dilakukan adalah saling memahami, saling menghargai, saling mengalah. Ngoten Pak nggih? Leres nggih kula nggih? Leres nggih. Lah kadang-kadang perlu saling mengalah nggih. Engko sing siji ngotote lah dadi rame nggih. Contoh umpamane sing siji pengen tuku cat warnane abang, jenengan wayang ngecat omah. Sing siji pengen merah, sing siji pengen ijo. Wes. Kira-kira ning gak saling mengalah ngono mosok omahe kemudian Dicampur. jika separuh merah separuh hijau kan nggak mungkin. Nah, maka harus saling mengalah. Jadi rumusnya yang pertama ketika ada perselisihan itu adalah pertama harus saling mengalah, saling menghargai, saling memahami, saling menghormati. Itu harus ada. Kemudian yang kedua yang perlu dilakukan suami istri adalah komunikasi. Komunikasi itu bisa terjadi dengan baik kalau kedua-duanya itu merasa satu level. Ya, kalau kedua-duanya merasa satu level itu baru bisa komunikasi yang baik. Kalau ada pihak yang merasa lebih tinggi daripada yang lain, komunikasi tidak akan bisa berjalan lancar. Gini mau boten. Sing siji ngrasa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, aku iki wong lanang kudu manut. Oh enggak iso. Kalau ada yang merasa seperti itu, komunikasi akan sulit untuk dilakukan. Tapi kalau merasa satu level, oh iya, aku itu wong lanang, butuh wong wedok butuh wong lanang, gak ono sak kuat-kuatku wong lanang itu terus aku gak butuh wedok, gak ono. Adakah orang kuat terus gak butuh orang lain? Mboten nenten nggih? Umpamane wong lanang gede dhuwur, ganteng, blewa-blewa, sugih, sembarang iso, bisa mengurus dirinya sendiri? Gak bisa. Pemane wong lanang di kantor domeng bose, nak kendaraan stres karena ruwete kendaraan, nak oma didiami bojone, apa mana domeng bojone, ayo kira-kira kaya apa wong lanang?
Apa nih kene cenut-cenut. Iya. Maka nggak boleh kemudian orang laki-laki merasa dirinya lebih hebat. Saling membutuhkan. Nggih. Maka apapun nanti kalau ada masalah komunikasi. Kalau ada pasangannya tidak pas dengan artinya ngomong, Mas, aku gak seneng sama ini kentat kentut. Ya oke, berarti sing yang laki-laki juga. Ya wis oke. Ning ngono aku kentut tapi tak totoe. Mari kentut. Bu, aku kentut, tak mire sik. Ya, gitu. Kalau ada sesuatu yang tidak pas dikomunikasikan. Mas, aku gak seneng sampean iku terus gelek anduk sembarangan. Mbok ando iku ditoto sing apik. Lho yo, lho kok sampean kok guyu? Apa ngono ta? Ya, maksudnya itu masalah yang sering dialami banyak di pasar. Oh gitu ya. Iya. Itu masalah sepele tapi bisa jadi masalah. Ya ndak? Memane sing wedok gak seweneng nih lanang iku ndelek anduk sembarangan. Nah coba terus gak diomongno, sing wedok lak grundel ae. Mendina apa ngedumel tapi gak diomongno. Susul ae dadi penyakit. Ngenes akhirnya ya dikomunikasikan. Kalau ada apa masalah yang tidak cocok dengan pasangannya dikomunikasikan. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu saya sampaikan terakhir itu masalah stunting. Setiap win-win selalu kita sampaikan masalah stunting. Ketika nanti jenengan punya anak, tentu pengen anaknya itu sehat, tidak stunting. Lah, pun ngerti stunting nggih? Apa itu stunting? Kurang gizi. Anak kurang gizi. Tandane apa tandane? Tandane apa? Ya, perkembangan anak itu kurang maksimal. Kurang Dan dari cara berpikir terus juga dari fisik juga kurang apa ya, dari fisik itu kurang tinggi dari yang lain. Oh gitu. Tanda stunting. Oh kelihatannya dari kesehatan gitu ya? Iya. Dari puskesmas. Apa? Dari kesehatan. Saya baca dari internet. Oh gitu ya. sama saya juga baca. Artinya stunting itu memang pertumbuhan anak kurang normal dibanding dengan usianya kurang normal ya. Tanda yang paling gampang itu adalah ketika nanti jenengan punya anak terus dibawa ke posyandu, kok berat badannya turun. Normalnya itu setiap diperiksa di posyandu itu berat badannya naik, tinggi badannya diukur berapa senti naik, kemudian berat badannya mesti naik. Kan ada grafik ya, grafik ini warna kuning, hijau, merah, oranye, merah kan gitu. Kalau terus naik begini berarti normal. Tinggi badannya naik normal. Terus dicek lagi besok lagi kok turun naik lagi berarti normal. Tapi kalau dicek kok turun itu harus ada perhatian, tanda-tanda stunting. Nah itu perlu diwaspadai. Kenapa kok pemerintah itu sangat getol menghilangkan stunting itu ya? Karena anak yang stunting itu nanti dewasanya kurang produktif. Kecerdasannya kurang. Berpikir nggak bisa. Susah konsentrasi, belajar susah. Kemudian sakit-sakitan. Gampang sakit, ringkih. Wong Jawa ngarani ringkih. Masuk angin titik loro. Kemudian yang ketiga, gampang kena sakit tidak menular. Jantung, kolesterol, darah tinggi, ginjal. Nah itu efek
nanti besar ketika anak stunting. Ya. Kongkon mikir ngono diluk ngono wis pusing. Nah, itu salah satu efek dari stunting. Nah, tadi itu ya salah satu faktornya adalah kurang gizi. Maka nanti kalau punya anak waktu hamil ya, mulai hamil itu kasih gizi yang cukup. Gizi yang cukup itu tidak harus makanan murah. Tidak harus makanan mahal. Ya, tidak harus makanan mahal. Ya. Jadi gizi itu tidak harus makanan mahal. Makanan murah juga bisa bergizi. Contohnya Sering mesti saya beri kasih contoh. Saya punya teman itu punya keponakan stunting, kurang gizi. Walaupun orang sangat kaya raya. Suatu saat anak diperiksa ke rumah sakit. Kemudian kata dokter, Pak, anak Bapak kurang gizi. Marah orang tua ini. Dok, jangan ngawur dok. Saya ini orang kaya, rumah sakit ini saya beli bisa. Kok mengatakan anak saya kurang gizi? Lalu dokternya bilang, Pak, jenengan ngasih anak makan apa? Anak saya kasih makan yang paling mahal dan paling nikmat. Apa Pak? Hamburger, Kentucky, KFC, apa mana ya? Pokoknya bangsa itulah. Kentucky. Pokoknya sing yo fast food sing mahal-mahal itu loh. Ciri nggak kelas. piring yang mahal. Oh anu yo. Pokoknya sing mahal-mahal hamburger, hotdog, sosis sing kenjeler. Tak ngerti lah pokoknya aku. Aku ora ngerti kelas-kelas mah gak ngerti. Aku kan ngerti ini kan telo, pule, itu kan ngertiku. Kentang goreng udah ngertiku. Nek KFC aku gak paham aku. Lah cerita dokter, nah itu Pak. Ini yang membuat anak jenengan itu kurang gizi. Ini memang mengenyangkan Pak, tapi gizinya kurang. Ini hanya karbohidrat saja, karbo saja, tidak ada mineral dan vitaminnya. Nah, ini yang membuat anak Bapak kurang gizi. Nah, jadi sekali lagi nanti kalau punya anak kasih makan yang gizi, tidak harus mahal. Boleh mahal tapi ya harus mempertimbangkan gizi. Sebaiknya dikurangi apa yang apa ya? Junk food, fast food itu istilahnya. Ya itulah. Terus kalau bisa nanti ketika MPASI, makanan pendamping ASI, itu kalau bisa jangan dikasih yang instan. Bubur instan aja. Itu pengalaman anak saya, Anak saya yang pertama, ini anak saya sekarang sudah kuliah. Anak saya yang pertama itu ketika sudah awal-awal dikasih MPASI, makanan pendamping ASI itu saya kasih bubur dari pabrik yang saya nggak menyebut merek ya, tapi yang dari pabrik itu loh, instan, tinggal ngasih air hangat itu loh. Itu ternyata kemudian anak saya itu sampai saya itu hampir setiap bulan itu ke spesialis anak di Bunder, itu hampir setiap bulan. Soalnya saya bosen. Sampai dokter bareng itu loh, saya bingung. Kok anak ini lah, kok gini. Terus bau ukuran dosisnya gak ngerti wis. Saya kemudian mikir-mikir, apa ya penyebabnya anakku ya? Persokomaku ya kak jelek-jelek amat, ya keramikan ya tembokan. Akhirnya kemudian saya mikir, Pak coba hentikan bubur itu. Alhamdulillah ternyata begitu tak hentikan bubur itu terus bisa sehat, nggak batuk. Jadi ternyata alergi itu. Nah, jadi sekali lagi kasih gizi yang baik, tidak harus mahal, boleh mahal tapi perlu memperhatikan gizi.
Yang terakhir kata dokter itu yang bikin anak stunting itu adalah rokok. Bener boten enten sing ngerokok to niki? Masnya boten nggih? Saya Pak. Boten. Ini kelihatan jadi boten ngerokok kelihatan nih. Yang ngerokok. Tapi kalau mau bisa rokok kalau mau. Kata dokter, kenapa rokok itu kok bisa membuat stunting? Itu satu, rokok itu paling enggak ada zat nikotin, kemudian karbon dioksida. Nikotin itu katanya itu bisa menghilangkan nafsu makan anak. Jadi ketika asap rokok itu kemudian dihirup oleh anak, maka anak itu tidak nafsu makan karena ada zat nikotinnya. Kenyang. Ya nggak kenyang tapi nafsu makannya nggak ono. Terus kepingin mangan. Ayo, isokan dicoba. Sehingga anak itu nggak nafsu makan. Nah kalau nggak nafsu makan berarti kan gizinya kurang. Kemudian karbon dioksida itu kalau dihisap oleh anak, maka gizi yang dimakan oleh anak itu tidak bisa diserap, tidak bisa diserap oleh anak. Nah, berapapun makanan yang dimakan, karena nggak bisa diserap gara-gara ada karbon dioksida, otomatis anak itu akan kurang gizi. Wetenge tok wae sing blending tapi nggak bisa terserap. Nah, saya kira itu bimbingan perkawinan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ngobrol ngalor ngidul ngitan ngulon. Kalau nggak ada manfaatnya, yo dibuang ngono wae lah ya, ngono to. Banyak manfaatnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Pak Tajun, nambahi? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditambah sama Pak Tajun. Langsung saja, karena tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Raden Sama. Saya di sini hanya menyampaikan sedikit, mungkin 2-3 menit saja. Yang saya sampaikan di sini, karena ini mbak-mbak dan mas-mas ini calon pengantin semua ya, meskipun sudah ada pengalaman, tapi insya Allah nasihat ini bermanfaat bagi kita semua, baik pengantin yang baru atau pengantin yang lama. Ini nasihat dari itu pernah ngasih nasihatnya itu sangat sederhana, tapi maknanya dalam menurut saya. Jadi beliau bilang setiap orang itu kan ada setan yang menggoda. Jadi kita semua ini ada setannya masing-masing gitu, yang menggoda kita supaya jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kata beliau, setannya orang yang belum nikah dengan orang yang sudah nikah itu beda, SOP-nya itu beda. Kalau sebelum nikah itu setannya itu SOP-nya itu bikin gimana caranya supaya dua orang yang saling suka itu ya, dan kan belum halal. Itu rasa cintanya itu ditumbuhkan sekeras mungkin supaya saling senang, kayak misalnya di WA gitu dekan gitu mau balas, apalagi nelpon, apalagi ketemu. Nah, itu ditumbuhkan rasa cinta yang sangat besar gitu. Sehingga nanti target dari setan ini gimana caranya dua anak yang saling mencintai ini terjatuh ke dalam perzinahan. Nah, tapi ketika sudah selesai akad nikah, berubah SOP-nya. Dari yang awalnya itu gimana caranya supaya dua orang ini saling suka sampai zina. Nah, ketika nikah itu gimana caranya supaya dua orang ini saling benci. Gitu ya, seperti disampaikan Pak Jamal tadi. Kalau belum nikah itu kan yang ditampilkan itu paling yang indah-indah gitu ya, yang baik-baik. Kalau bisa yang buruk-buruk itu disembunyikan. Nah, ketika nikah itu tampak semua. Karena kan sudah itu sama sudah sah. Gimana caranya supaya orang yang saling menikah itu saling membenci ya, tiap hari berantem sampai nanti endingnya apa? Berpisah. Maka mas-mas mbak sekalian ya, karena sekarang masih belum sah nih, jadi dijaga betul ya supaya tidak terjadi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti ketika sudah menikah ya dijaga betul ya rasa cinta yang ada. Makanya di Al-Quran itu kan ada mawaddah, rahmah gitu ya. Pak, situ ya Pak. Sakinah. Nah, tujuannya itu kan sakinah ya. Sakinah itu kan tujuan.
Sakinah itu gimana dengan menikah itu hidup kita itu semakin tertata, semakin tenang. Nah, untuk menuju sakinah itu ada dua ini, mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu rasa cinta, jadi kita senang seseorang itu karena apa yang dia miliki. Tapi sebaliknya Allah juga memberikan rahmah. Rahmah itu sebaliknya, kita justru mencintai seorang itu karena kekurangan dia, karena dia punya banyak kekurangan, akhirnya kita merasa iba, merasa kasihan, ya, sehingga bagaimana caranya supaya kekurangannya ada pada diri pasangan kita itu kita maka supaya setan yang kedua ini ketika setelah menikah itu bisa kita kalahkan, ya, dua orang yang sudah menikah ini harus saling bisa menjaga rasa cinta dan kasih sayang, dan supaya yang paling penting menyadari hak dan kewajiban masing-masing. Insya Allah kalau suami menjalankan haknya, istri juga menjalankan haknya, tidak akan nuntut kewajiban. Biasanya nuntut-nuntut itu kan karena ada salah satu pihak yang tidak bisa menjalankan kewajibannya dengan baik. Misalnya suami, bujuku kok bendino paketan itu menerima harus, paketan. ya itu tadi saling komunikasi dengan pasangan, ya, harus paham, harus saling memahami. Yang istri juga harus paham, ya, meskipun suami itu punya kewajiban mencari nafkah untuk istri, ya, tapi istri juga ketika diberi nafkah harus bijak gitu, ya, menggunakan nafkah yang dimana suami itu. Oke, mungkin perkenalan yang saya sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi hanya menambah sedikit terus apa-apa itu kan menjalankan yang kasus motor bau apa kok senangan di sekolah dan sebagainya. Itu semuanya itu kan proses yang saya seperti itu kan cara melakukannya kan tadi ya motor beliau terus mulai potong seperti itu kan mulai kemudian siapa yang masih ngomong langsung kita itu banyak ya orang aktif ya jadi ngomongnya itu gimana caranya sampai komunikasi dan bisa itu akan jadi karena kita terus bersama anak jadi kan proses itu dari sebenarnya kalau tidak lainnya ya awal pakai air dan itu kan bisa jadi sawah kalau kita hanya lama-lama kita itu harus urusan yang berpikir lah semangat harus gimana itu baik betul-betul sih salah menjadikan saya salah kalau kita sabar orang-orang jadi jangan sampai terus merasa aku kehilangan duit tidak mau tahu apa-apa aja di rumah tangga tidak mau kiranya kita bisa mengulangi bojo semua sama apa yang mereka bapaknya kan atau bapaknya yang masak atau masak berdua kan tambah romantis ya jadi saling gitu saling Romantis, cocok romantis. iya masak kita pakai kelihatannya seksi Wow. Cocok. Setuju. sama-sama Iya. terus aku sebagai sumbang kali sendiri masak itu kan insya Allah nanti rumah tangganya baik-baik saja anak itu kalau
Pada itu. Oke, setelah ini kita tutup. Yang terakhir ya, sebetulnya materi yang paling urgent, yang paling terpenting dalam rumah tangga itu ada materi yang namanya manajemen konflik dalam keluarga. Nanti jenengan bisa browsing, ya. Jadi manajemennya konflik karena berkonflik terus, mulai awal sampai akhir itu kan. Tapi bagaimana konflik itu menjadi sesuatu yang indah, Nanti misalnya jenengan sudah nikah, butuh konseling, butuh pendampingan, konsultasi tentang keluarga, bisa kembali ke KUA. Dimulai dari KUA kembali ke KUA. Kalau jenengan datang ke KUA mau nikah, kalau ingin membangun rumah tangga juga tidak apa-apa, untuk mendampingi jenengan. Tidak hanya selesai sampai di sini, setelah nikah, akad nikah, dapat buku nikah, terus kemudian goodbye. Tidak. Di KUA punya tugas, punya fungsi, punya kepentingan, punya tanggung jawab bagaimana pernikahan jenengan itu baik-baik saja, langgeng, istiqomah sampai ke dunia akhirat. Karena apa? Ada istilah Jawa, nikah itu enak konteng itu kecil, itu buahnya ranjut, istilahnya. Gak enak enggak. Itu orang Jawa itu filosofinya saya telaah juga, kayaknya masuk akal juga. Jadi bisa dipahami ya, Jadi kapanpun, dimanapun kita punya masalah, kita berkonflik dengan siapapun, secara fisik, secara psikologis, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir nanti jenengan pastikan hidup di mana. Yang terakhir, ini penting. Jarang ini nggak ada di buku ini. Ini penting. Saya penelitian saya aja. Dipakai, nggak apa-apa, nggak dipakai, nggak apa-apa. Karena konflik itu bisa dimulai dari dua pasang yang berbeda, itu dalam satu rumah. Ngerti ya? Misalnya satu rumah, jenengan hidup di mertua atau di orang tua, itu kalau berdampingan dengan sesama saudara, itu bunyinya dari situ. Kalau saya paling enak sendiri, maksudnya hidup sendiri, maksudnya satu keluarga, suami istri punya anak. Kalau ada orang tua ya apa-apa, jangan sampai hidup dengan berdampingan dengan umur sama saudara, mas atau adik. Meskipun kita makan hanya tahu tempe dan ikan asin, luar biasa. Itu saja dari saya dan mewakili teman-teman. Yuk, awal misalkan panjang, kurang lebihnya mohon maaf ya, kalau tidak ada salah kata, semuanya saya pilih dan saya doakan mudah-mudahan pernikahannya besok sakinah mawaddah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saged langsung. Nggih, wonten napa nggih, gulir-gulir iki. Matur suwun, nggih. Nggih, Pak. Selamat ya. Selamat. Selamat mantu. Nggih.